Langkah awal telah diambil. Tali dilepas, mesin digerakkan, dan dari titik inilah sebuah misi besar dimulai. Pelayaran ini bukan sekadar perjalanan laut, ini adalah mandat negara. Mengemban diplomasi maritim, membawa nama Indonesia melintasi batas samudera, sekaligus menjadi ruang pembentukan karakter bagi para taruna Akademi Angkatan Laut. Di balik rute panjang yang telah dirancang, tersimpan tujuan strategis, memperkuat hubungan dengan negara sahabat, menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai bangsa maritim, dan menyiapkan generasi perwira yang tangguh, baik secara mental, intelektual, dan moral. Bagi para taruna, ini adalah lebih dari sekadar tugas. Ini adalah pembuktian tentang kesiapan meninggalkan zona nyaman, tentang restu dan harapan keluarga yang ditinggalkan, serta tentang makna pengabdian yang sesungguhnya di atas samudra. Dari sinilah semuanya dimulai, sebuah pelayaran panjang yang akan menguji, membentuk, dan pada akhirnya menentukan arah masa depan mereka. Jadi pelayaran kita yang 124 hari saat ini itu mempunyai makna yang sangat penting sekali bagi TNI Angkatan Laut dan Taruna Akademi Angkatan Laut. Bagi TNI Angkatan Laut, ini adalah wujud nyata dari peran diplomasi maritim Indonesia di kancah internasional. Seperti kita ketahui, situasi saat ini geopolitik yang terus berubah-ubah dengan dinamika yang sangat tinggi, sehingga TNI Angkatan Laut, dalam hal ini KRI Bimasuci, tetap melaksanakan peran diplomasi, yaitu berlayar bersama dengan ASEAN Plus Cadet Sail dan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 72. Dan bagi Taruna Akademi Angkatan Laut sendiri, ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi pembentukan jati diri mereka. Pembentukan jati diri mereka sebagai calon perwira TNI Angkatan Laut, di mana mereka tidak hanya bisa mengasah keterampilan mereka dalam profesi mereka, namun ini juga membentuk karakter, kepemimpinan, disiplin, dan ketahanan mental mereka selama melaksanakan kegiatan dari pelayaran tersebut. Jadi KRI Bimasuci ini sebagai floating ambassador, jadi kita punya 3 fungsi strategis di dalamnya, yaitu yang pertama, naval diplomasi. Bagaimana kita menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat, baik itu Navy to Navy talk maupun kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. Yang kedua, cultural diplomasi. Kita memperkenalkan kekayaan budaya bangsa Indonesia, keramah tamahan bangsa Indonesia kepada dunia luar, dunia internasional melalui kegiatan festival dan kegiatan open ship yang kita selenggarakan. Kemudian national interest. Ini adalah kegiatan kita mendukung kepentingan dari kepentingan nasional kita di kancah internasional, di mana kita ingin buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang cinta damai, bangsa yang modern, dan bangsa yang bermartabat. Seperti kita ketahui bahwa
karakter dari perwira TNI Angkatan Laut itu tidak bisa ditempa di medan darat yang stabil. Laut punya cara tersendiri untuk menyeleksi karakter seseorang. Laut memiliki tantangan yang sangat unik. Laut tidak bisa kita kendalikan. Kita harus selalu mengikuti apa yang ada di laut. Tekanan demi tekanan kita hadapi. Disitulah para taruna belajar mengambil keputusan di bawah tekanan, di bawah cuaca yang kurang bagus, di bawah kondisi badan yang kurang bagus, namun dia tetap belajar untuk membuat suatu keputusan yang sangat tepat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dan disinilah mereka berlatih dalam pelayaran jarak jauh. Mereka sangat mendapatkan kegiatan-kegiatan di mana mereka bisa belajar dengan baik terkait dengan keteladanan laut itu sendiri. Tantangan yang kita hadapi, kita golongkan menjadi dua hal, yaitu secara teknis dan secara mental. Secara teknis, kita menghadapi penyiapan kapal yang sangat berat, sangat rumit, dan lain sebagainya. Namun, dengan kemampuan seluruh prajurit dan dukungan dari Markas Besar TNI Angkatan Laut, serta Komando Armada 2 dan Komando RI, maka kita bisa melaksanakan manajemen logistik dan manajemen teknis penyiapan secara cermat dan secara tepat. Kemudian untuk mental, ini agak sedikit seni kepemimpinan. Kenapa? Karena menjaga mental prajurit, taruna, dan personel yang on board yang berjumlah ratusan di tengah kerinduan mereka terhadap keluarga mereka, di tengah kejenuhan mereka pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya. Itu adalah merupakan bentuk dari seni dari kepemimpinan itu sendiri. Ini adalah tantangan yang sangat menantang, tapi bukan berarti itu adalah suatu hal yang tidak mungkin kita lalui, di mana kita harus menjaga agar mereka tetap fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan misi ini dengan sangat baik. Kepada seluruh taruna Akademi Angkatan Laut yang akan melaksanakan ikut pelayaran, jadikan pelayaran ini sebagai momentum yang sangat baik untuk belajar dan menempa diri. Tunjukkan disiplin dimanapun kita berada dan jaga kehormatan bangsa. Ingat, kita tidak hanya sedang berlayar, namun kita menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita adalah bangsa maritim yang besar. Maka jagalah kehormatan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk yang kami siapkan untuk pelayaran Kartika Jalakrida ini adalah yang pertama, mental yang tangguh. Sebagaimana telah kami dibina dan ditempa di Akademi Angkatan Laut untuk dapat berlatih dan belajar dengan sempurna di dalam tekanan. Untuk dapat menjadi seorang taruna korps pelaut yang hebat, unggul, dan tangguh. Yang ingin kami buktikan di dalam pelayaran Kartika Jalakrida ini adalah yang pertama, eksistensi bangsa Indonesia di kancah internasional. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam pelayaran ini tidak hanya taruna Akademi Angkatan Laut saja, tetapi kami juga bersama delegasi-delegasi dari negara-negara sahabat. Di sini kami saling bertukar budaya, bertukar informasi, dan saling belajar kelebihan dari masing-masing bangsa satu sama lain. Arti pengabdian di atas samudera bagi kami merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan, karena sebagaimana bangsa Indonesia adalah negara maritim, di mana banyak sekali kepulauan yang harus dijaga, yang harus kita lindungi. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami Taruna Akademi Angkatan Laut untuk mengabdi di atas samudera.
Laut kita memiliki pergantian shift jaga menjadi 3 divisi jaga. Yang pertama adalah divisi jaga petang hari, dini hari, kemudian berganti ke divisi jaga pagi hari, malam hari, kemudian siang hari dengan larut malam. Jadi ada 3 shift jaga. Jadi kenapa disiplin waktu sangat krusial untuk kita sebagai pengawal kapal perang atau KRI? Karena kehidupan kita di kapal ini sangat dinamis, sangat bergantung dengan berbagai macam faktor. Jadi ketepatan waktu bagi seluruh prajurit KRI Bima Suci sangat penting, terutama pada saat pergantian jaga. Sebelum pergantian jaga 30 menit kita harus naik untuk melaksanakan serah terima kondisi jaga yang lama kepada jaga yang baru. Pada dasarnya kalau saya bilang bukan kesalahan Mas, tapi ada penyesuaian dari taruna. Jadi mereka mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di akademi kemudian diaplikasikan di kapal sehingga membutuhkan beberapa penyesuaian. Jadi dari beberapa penyesuaian itu kita sebagai mentornya di sini, sebagai pengajar dan pengasuhnya di sini mengarahkan bagaimana untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di akademi. Mungkin yang sangat membutuhkan penyesuaian adalah bagaimana mereka yang biasa hidup di darat menyesuaikan kehidupan di laut yang sangat berbeda. Terutama mereka menyesuaikan peraturan dinas dalam khas TNI AL yang kita berlakukan di kapal. Seperti penurunan bendera yang ada di kapal dan lain-lain semuanya, mereka menyesuaikan apa yang mereka pelajari di akademi untuk diaplikasikan langsung secara real di kapal. Nilai-nilai yang paling diuji adalah nilai kejuangan, Mas, sebenarnya. Jadi mereka nilai kejuangan mereka dari yang tadi yang menyesuaikan kehidupan mereka di akademi untuk merubah mindset mereka, menyesuaikan kehidupan kita di kapal, bertemu hal-hal baru, belajar hal-hal baru, sehingga membutuhkan mental kejuangan yang tinggi. Sehingga hal yang sangat penting diuji dalam hari-hari pertama mereka berlayar adalah nilai juang mereka adalah menyesuaikan kondisi di KRI Bima Suci. Kegiatan yang kita laksanakan atau kita rencanakan pada saat di sandar di negara sahabat atau pangkalan angkatan laut ataupun pangkalan niaga kapal setempat di negara setempat adalah 3 tahap, yaitu ada diplomasi, edukasi, dan pengenalan budaya. Taruna sendiri nanti akan melaksanakan kunjungan kehormatan kepada otoritas negara setempat seperti naval base atau kunjungan ke KJRI masing-masing negara yang kita singgahi. Yang kedua, terkait dengan hal tersebut untuk edukasi, kita juga melaksanakan diskusi antar kadet, di mana nanti di tempat tersebut apabila tersedia akademi dari masing-masing negara tersebut. Kemudian pertukaran budaya, kita memperkenalkan baik itu dengan open ship maupun kita saling bertukar pada saat melaksanakan interaksi, bisa olahraga maupun kesenian dan lain sebagainya.
Taruna kita adalah generasi muda bangsa yang nantinya juga akan menggantikan peran daripada senior-seniornya. Mereka sangat penting sekali. Ini aset negara kita, calon brand ambasador negara Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara maritim di dunia, sehingga bisa memperkenalkan baik itu nantinya diplomasi maupun hubungan antar negara, sehingga mereka menjadi lebih akrab untuk menjadi pemimpin di kedepannya. Misi diplomasi khususnya yang kita laksanakan saat ini, kita juga on board berlayar bersama KRI Bima Suci. Ini sangat baik sekali memperkenalkan pada taruna, pada membuka wawasan taruna kepada dunia agar mereka bisa memahami situasi dan kondisi di regional, kawasan, kemudian sejalan pula dengan poros maritim dunia yang digaungkan oleh negara kita, yaitu kita aktif di dalam melaksanakan diplomasi, kuat di dalam melaksanakan strategi, dan kita bisa berpartnership atau berkawan dengan negara kawasan regional. Sebelum mereka berangkat, kemarin kita juga sudah ketemu dan kita juga sudah sampaikan pesan kepada mereka. Jadi yang pertama jelas manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan mereka berinteraksi, berkolaborasi, bekerjasama, terus jalin hubungan personality di antara sesama taruna, ya baik taruna kita dan taruna mancanegara yang mengikuti kegiatan APCS ini. Sehingga diharapkan nanti ke depannya begitu mereka berdinas di Angkatan Laut masing-masing negara, dari saat ini mereka sudah mempunyai hubungan. Sehingga begitu ada permasalahan ke depannya nanti akan lebih mudah untuk mengatasinya atau untuk mengkoordinasikannya. Nilai mereka, apa yang harus mereka jaga? Yang pertama jelas kita mengutamakan keselamatan material dan personel. Artinya dari masing-masing taruna, khusus taruna AL, dan saya yakin taruna lainnya, kadet-kadetnya juga sudah dibekali oleh masing-masing instrukturnya, masing-masing pengasuhnya, bagaimana mereka bertindak, bersikap selama melaksanakan pelayaran. Terus bagaimana mereka berhubungan dengan kadet-kadet asing lainnya. Sehingga diharapkan pada saat 124 hari ke depan, baik itu dalam program APCS maupun pelayaran KJK lainnya, mereka bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan mereka bisa selamat kembali ke masing-masing pangkalannya dengan aman dan lancar. Seperti kita ketahui bahwa samudra, kalau kita bicara samudra itu adalah suatu lautan yang luas, di mana di dalam lautan atau samudra tersebut kehidupannya, situasinya, mungkin kalau kalian yang belum pernah melihat laut luas itu tidak tahu betapa ganasnya samudra itu. Sehingga ya pengalaman kita berdua kalau kita berlayar, kalau kita beroperasi di tengah-tengah samudra, baik itu menghadapi badai, itu sedikit banyak membentuk karakter kita, mental kita, ya, bahwa di tengah lautan ini kita itu tidak ada artinya apa-apa. Artinya kembali lagi kita harus tetap bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena memang kita tidak punya daya apa-apa di lautan itu. Terus kemudian yang kedua, dengan situasi ombak, situasi badai dan lain sebagainya, ya, itu membentuk karakter kita, mental kita untuk siap menghadapi tantangan. Artinya kalau permasalahan-permasalahan di darat, permasalahan-permasalahan di kepulauan, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan samudra. Ya. Kita kalau di tengah samudra, melihat samudra, saya yakinlah nanti ya, semoga aja dalam pelajaran ini tidak terjadi badai dan sebagainya, sehingga kalian bisa nyaman. Tapi kalaupun ada, ya itulah nanti sedikit banyak akan membentuk mental kita bahwa kita itu
adalah bukan siapa-siapa.